Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali lewat udara dalam program kesayangan kita bersama yang insya Allah hadir setiap hari Ahad Mitra Pas dari pukul 5 hingga pukul 7, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Mitra Pas, kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan ataupun juga surga, dan dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini semacam ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kitab ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran dan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0852779999 101, ataupun untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung sekaligus komentar untuk berdiskusi bersama kami melalui fanpage Radio Pas FM Pati 2. Dan pagi ini kita sudah sampai pada satu bahasan meneruskan episode Ahad lalu Mitra Pas, yaitu tentang hal yang berkaitan tentang adab, tentang rasa malu. Ini adalah pertemuan bagian yang kedua dan kita fokus ada beberapa kajian hadis tentang rasa malu. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bahyai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadrati jami' masyayikhina wa muallimina wa rabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi bi ulum fid darain. Hadis yang ke-4040. Fa waruya lan den riwayatake an Qurra bin Iyas radhiyallahu anhu, kala ngendikan Qurrah, kunna ma'an nabi, kunna ana sapa kita iku ma'an nabi sesane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzukira mongko den sebut indahu ana ngersane Kanjeng Rasul al haya'u apa rasa isin. Faqalu mongko padha jawab
Atau takon sapa sahabat, ya Rasulullah, al-haya'u minaddin? Al-haya'u tawi isin iku minaddin, setengah sing agama ya Rasul? Faqala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa ad-dinu kulluh. Tetapi huwa utawi bal huwa tetapi huwa utawi isin iku ad-dinu agama kulluhu yus kabehing ad-din. Suma qala, kemudian tumuli ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a, sak temene isin, wal afaf lan ngreksa awak, wal lan nahan, ayyan lisan tegese nahan lisan, la ayal qalbi tegese ora nahan ati, wal iffata lan ing ngreksa diri iku minal iman, wa innahunna lan sak temene kabeh ngono mau yazidna nambahi kabeh mau fil akhirah ing dalam amal akhirah, wa yanqusna lan ngurangi minat dunya sang urusan dunya, wa malan perkara yazidna kang nambahi fil akhirati ing dalam amal akhirat aktsaru luwe akeh mimma sing perkara kusna kang nyudo apa ma minat dunya sing urusan dunya, wa inna suhalan sak temene medit, wal ajzalan apes, wal bada lan ngomong kotor iku minan nifaq setengah saking kemunafikan, wa inna hunna lan sak temene telu kabeh mau yazidna nambahi fil dunya ing dalem urusan dunya, wa yanqusna lan nyudo apa telu final akhirah sing urusan akhirat, amalan perkara yang kusna kang nyudo, wa mayusna norano kang nyudo ing perkara minat akhir sing akhirat aktsaru luwe akeh mimma sing perkara yazidna kang nambahi minat dunya saking dunya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Diterangake saking Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu. Ini yang menerangkan Qurrah, kunna ma'an Nabi, kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzukira indal haya, kemudian kita ini membahas materi tentang haya. Haya itu malu. Jadi wa dzukira indahu al haya, maka kami menyebut di dekat Rasulullah tentang rasa malu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-haya'u minad-din, apakah rasa malu itu juga bagian daripada ajaran agama? Faqala Rasulullah, maka Nabi menjawab, bal huwa ad-dinu, ya, bahkan dia itu adalah agama, keseluruhannya adalah rasa malu. Artinya keseluruhan ajaran agama itu ya mengajarkan agar punya malu. Atau keberhasilan orang yang beragama adalah membangkitkan rasa malu. Atau dengan bahasa lain, agama itu, orang yang beragama itu ya orang yang punya rasa malu. Karena ad-dinu kulluh, al-haya ad-dinu kulluh, malu itu keseluruhannya adalah agama. Ya agama itu ya menghasilkan rasa malu. Malu kalau berbuat maksiat, malu kalau melanggar hukum, malu kalau tidak melakukan yang wajib, bahkan malu kalau tidak melakukan yang sunnah, malu kalau sampai makan yang haram, juga malu yang subah, bahkan yang makruh sekalipun. Nah itu malu. Malu kalau orang sholat kita tidak ikut sholat, malu kalau ada orang puasa tidak ikut puasa, malu orang kaya kok ndak naik haji, malu orang kaya kok pelit, gitu kan? Malu kalau saudara kita meninggal kita ndak takziah, malu kalau kita takziah kok ngomong dewi, gitu. Jadi agama itu ad-dinu kulluh, jadi al-haya ad-dinu kulluh. Jadi malu itu adalah kesemuanya adalah agama. Kemudian Rasulullah bersabda, innal haya'a wal afaf wal
tegese ayat lisan la ayal qalbi wal ifata minal iman. Sesungguhnya rasa malu wal afaf, afaf itu menjaga diri tidak minta-minta, itu namanya afaf. Wal'i menahan, nahan, ngempet. Ayal lisan tegese artinya menahan lisan, jangan mudah komentar, jangan mudah ngomong, jangan mudah menjustifikasi satu permasalahan. Nah itu. La'iyal qalbi tidak artinya tidak menjaga atau menahan hati, tapi lisan. Wal ifata minal iman lah, menjaga diri tidak meminta-minta. Ifah atau affah itu adalah bagian daripada iman. Ya kudu njaluk sih, mosok enak. Sekarang kalau yang memang berhak minta itu ya silahkan. Karena nanti ada orang yang boleh bahkan wajib meminta itu. 3 orang yang wajib meminta. Wajib. 1 orang yang punya tanggungan hidup itu wajib minta. Dia punya anak, punya istri, dia punya kewajiban nafkah mereka. Sementara dia tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu jangan diam diri, jangan takut, jangan malu. Tapi mintalah. Untuk apa? Untuk tanggungan. Nah itu diperbolehkan. Kemudian orang yang dinyatakan pailit, orang yang dinyatakan bangkrut, itu boleh minta untuk membayar hutang-hutangnya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah minta untuk agama. Minta untuk kemaslahatan umat atau agama itu diperbolehkan. Tapi selain untuk itu ya harus ifah, harus menjaga. Ya selagi masih bisa bekerja, kalau sehat ya bekerjalah. Selagi masih kuat ya berusaha yang lain lah. Tapi kalau sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin kesana kemari, berusaha kerja macam-macam, atau mencari tidak dapat, sementara anak istrimu butuh makan per hari. Itu jangan diam, jangan delonggop, jangan takut. Datang ke saudaramu Islam yang kaya, datang ke sahabatmu. Karena maka sahabat itu terhadap sahabatnya punya hak loh. Namanya sahibul jambet namanya. Sahibul jambet itu bermakna teman dekat. Teman dekat itu jadi waqtidal kurba itu, maka berilah haknya kerabatmu. Kemudian fuqara wa masakin itu wasahibil jambet itu ya. Maka berikan haknya kerabatmu, haknya fakir miskin, kemudian haknya teman dekat, teman akrab. Maka terkadang kita sayangkan kalau kita punya teman akrab, teman karib, apalagi teman seperjuangan, kemudian kita datang di saat betul-betul butuh untuk tanggungan-tanggungan kita, kok tidak diberi. Itu sama dengan orang itu mengkorupsi haknya orang, sama dengan mengkorupsi, sama dengan mencuri. Dosanya dia sama dengan mencuri haknya orang lain, miliknya orang lain. Ya itu. Karena sahabat itu dalam doanya akan sampai pada sahabatnya. Ketika orang itu meninggal dunia, timal mayitu fil kuburi kal gharikil mughawis. Hadisnya begitu. Tiada lain orang yang mati di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam. Sehingga orang tenggelam itu ya magep-magep. Yang bisa hanya dia minta tolong. Siapa yang dipanggil? Orang tua kandungnya, bapak ibunya. Yang kedua, saudara kandungnya. Yang ketiga, anak-anaknya. Yang keempat, sahabat karibnya. Sahabat. Nah, maka datanglah ke orang-orang kaya muslim. Kalau ada Baitul Mal, datang ke Baitul Mal, minta. Itu yang katanya ada Baitul Mal itu
Ayo datang orang-orang miskin, fakir miskin, orang-orang yang punya tanggungan datang ke Baitul Mal minta duit. Minta duit. Minta ke rumah-rumah zakat itu, ya, lembaga-lembaga amil zakat, minta. Jangan sampai anak istrimu keleleran tidak makan. Nah, atau ke saudaramu. Pertama ke saudara dulu, saudaramu, kemudian saudara Islammu, kemudian sahabatmu, nah, atau ke Baitul Mal. Jadi ifaf. Nah, al-afaf minal iman. Nah, menjaga diri dari meminta-minta itu bagian daripada iman. Wa innahunna yajizna fil akhir, dan kesemua itu menjadikan tambahan amal akhirat. Menahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi menahan, jadi memilih diksi yang baik dalam berbicara. Memilih kalimat yang elegan dan pantas. Iso misoh tapi tidak misoh. Iso kasar tapi tidak kasar, namanya ainul lisan, iyal lisan. Itu menjadikan tambahan amal akhirat. Kemudian aifaf, menjaga diri tidak minta-minta, itu juga menjadikan tambahan amal akhirat. Wayan kusna minatunya senajan walaupun itu mengurangi keuntungan di dunia. Orang kalau mau ngomong ngalor ngidul kayak Blantik itu kan ngomongnya itu ngalor ngidul diluweh-luwehna begitu kan. Itu kan pasti untung, cepet laku. Wah, barangnya apik, top marko top, istimewa sak Nusantara rara gitu. Nah, itu kan Blantik itu begitu. Enggak usah lah itu. Nah, itu. Walaupun kalau nggak begitu nanti tidak cepat laku, ya, menguntungkan di akhirat, di dunia, tapi mengurangi pahala di akhirat. Wa ma yajidna fil akhirah aktsar mimma yanqusna min, dan sesuatu yang bertambah di akhirat lebih banyak, maka hal itu akan berkurang di dunia. Fa inna sukha wal azza wal bada'a minan nifaq, dan sesungguhnya bakhil, sukha itu bermakna eman banget itu lembutnya. Kalau sukh itu diksinya lebih lembut. Kalau bakhil, nah itu konotasinya lebih ke ekstrim, medit banget. Kalau suhu eman banget. Tapi kalau as-sukhun itu dalam hal makanan. Tapi kalau bakhil itu dalam banyak hal, karena kebakhilan itu bukan masalah makan minum, ya. Ada 5 orang, bahkan 6 yang termasuk bakhil itu. Jadi ini kalam Imam Abul Laits Ats-Tsamarqand. Jadi orang bakhil itu pertama kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut tidak mau bersolat kepadanya. Abkhalun nas idza dzukirtu indahum falam yushall alayya. Manusia yang paling bakhil itu ya kalau namaku disebut mereka tidak bersolawat. Nah, jadi kalau bakhil itu identiknya ke banyak hal. Tapi kalau sukh itu masalah makanan minuman, iman. Kemudian ketika diucapin salam tidak menjawab, itu bakhil. Yang ketiga kalau ada azan tidak mau jawab, bakhil. Keempat kalau berdoanya mendoakan dirinya sendiri tidak orang lain, itu bakhil. Kelima yang termasuk bakhil itu yang tidak punya kepedulian terhadap agama, itu bakhil. Nah, itu. Jadi kalau bakhil itu konotasinya adalah untuk banyak hal, tapi kalau sukh itu eman banget dalam hal makanan. Nah, itu sukhun. Inna sukha wal ajza wal bada'a minan nifaq, sesungguhnya medit bimakna iman di panganan, iman di ke orang dan sebagainya,
Kemudian al-ajza, jadi apes itu ya apa itu? Ya apes ya. Wal bada'a itu ai al-mutakallam bil kalamil fahsyi. Orang yang berbicara kotor. Warrodi, ya berbicara rendah. Jadi ngomong kotor lah, misoh. Sesungguhnya bakhil, apes, ngomong kotor itu minan nifak, setengah dari kemunafikan. Orang munafik sukanya ngomong elek. Ya, kemudian medit gitu. Wa innahunna yazizna fid dunya. Nah, sesungguhnya bakhil, ngomong kotor itu ya menambahkan sesuatu di dunia. Orang kalau bakhil kan bondone utuh kan, tambah dia. Kalau mau ngomong kotor, ngapusi, bliduk itu kan tambah tadi. Wa yanqusna minal akhirah, tapi akan mengurangi pahala-pahala di akhirat. Ama yanqusna minal akhirah aktsaru mimma yajidna fid dunya. Sesuatu yang berkurang di akhirat maka dia akan bertambah di dunia. Baik. Wa an Aisyah lan kacerita sing Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan Aisyah qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah law kana al-haya'u rajulan kana rajulan shalihan. Ya Aisyah, law kana lamun ono opal haya'u isin rajulan ing wong lanang kana mongko ono sapa rajulan rajul shalihan iku bagus. Walau kana lan lamun ono opal fakhsyu kotor jember rajulan ing wong lanang lakana yakti ono sapa rajul iku su rajul sok lanang elek. Rawal Tabrani. Aisyah dingendikani Kanjeng Rasul, wahai Aisyah, jika ada lelaki yang punya rasa malu, pastikan dia pasti lelaki solih. Dan sebaliknya Aisyah, andaikan ada lelaki kok perilakunya fahash. Fahash itu buruk. Kalau munkar kan buruk yang berdampak kerusakan. Kalau fahash itu ya buruk, hina untuk dirinya. Kotor lah, rusuh, perilaku yang ya maksiat yang tidak berdampak kerusakan meluas, itu fahash. Kalau ada lelaki yang fahash maka bisa dipastikan dia lelaki buruk. Lanang kok elek gitu ya, elek kelakuane. Walau tidak berdampak sosial secara umum, tapi pastilah lelaki elek. Contohnya minum walaupun menyendiri ya, minum walaupun di kamar, minum walaupun minum khamr loh ya, walau sendiri tidak mabuk ngomak ngamuk, tetap itu adalah rajulus su, lelaki buruk. Walau berdosa di kamar sendiri, walau hanya melalui aplikasi atau ponsel gitu ya, tapi dia bisa berdosa, itu lelaki buruk. Nah itu. Jadi jika ada lelaki yang punya rasa malu, pastikan itu pasti lelaki solih. Kalau ada lelaki yang fahash, yang kotor perilakunya, pastikan dia adalah lelaki buruk. Jadi sederhana, mudah. Hadisnya Tabrani dalam kitab As-Shaghir, As-Sa'ud, ada semua. Kemudian wa an Zaid bin Tulqah bin Rukanah al-Yarfa'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa. Inna likulli dinin sak temene kedue saben-saben agama khuluqa utawi etika. Khuluq niku bermakna kesopanan, budi pekerti, attitude,
etiket kalau orang Jakarta menyebutnya. Wa khulqul Islam utawi etikatnya Islam, budi pekertine Islam iku al haya'u isin, malu. Rawahu Malik wa rawahu Ibnu Majah wa ghairihi an Anas. Nah, keterangan dari Zaid bin Tulkah bin Rukana. Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya bagi tiap-tiap agama apa saja. Jadi inna likulli dinin, din itu agama. Kalau millah itu juga agama. Kalau inna dina indallahil Islam, ad-din agama bagi Allah adalah Islam, artinya aturan. Di ad-din itu bermakna aturan Allah. Kalau millah itu syariat. Jadi kalau millata Ibrahim hanifa manittabi millata Ibrahim. Jadi kalau millah itu artinya adalah ritual. Ritual, kalau ad-din aturan, beda ya. Jadi kalau aturan yang paling baik itu aturannya Gusti Allah. Inna dina indallahil Islam, bagi Allah itu aturan yang paling baik ya Islam, aturan Islam itu. Tapi ritualnya ya manit tapi millata Ibrahim, millahnya Ibrahim itu adalah ritualnya Mbak Ibrahim. Sholat itu ritualnya Mbak Ibrahim, puasa, nikah, sunnah, khitan, haji, kurban, sedekah dan sebagainya itu millahnya Ibrahim. Artinya ritualitasnya Ibrahim, spiritualnya. Nah, itu. Jadi setiap agama itu ada mengajarkan budi pekerti. Agama apa saja. Lah, budi pekertinya Islam itu ya haya, al-haya. Maka umat muslim harus lebih punya malu. Malu kalau sampai Islam ini tercoreng. Malu kalau sampai Islam dikatakan Islam radikal. Nah, maka ciptakan situasi yang baik. Jangan sampai Islam ini yang sudah a'la, Islam sudah ya'la wala yu'la alaih. Udah tinggi tidak ada yang mengalahkan, kemudian dikatakan orang agama pinggiran, agama kolot, agama ekstremis, agama radikalis. Itu iman. Maka kita harus punya malu sebagai umat Islam, punya tanggung jawab. Maka ciptakan Islam yang rahmatan lil alamin. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nal fahsyu fi syai'in illa syana, wa maka nal haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah ada suatu keburukan di dalam sesuatu kecuali hal itu adalah akan mengurangi dan menghancurkan. Wa makanal haya'u fi syai'in illa zana, dan tidaklah di dalam sesuatu itu ada rasa malu kecuali di situ akan menjadi satu penghias. Seorang lelaki kalau punya malu itu menunjukkan satu eksistensi jiwa yang baik. Nah, berarti menjadi zina, perhiasan. Seorang wanita yang punya rasa malu menunjukkan satu eksistensi kemuliaan seorang wanita yang harusnya begitu. Seorang pejabat yang punya rasa malu menunjukkan eksistensi jiwa mengabdi pada negeri, sehingga tidak ingin mengkhianatinya. Maka malu ini Masya Allah. Nah, maka budaya malu ini yang hilang di negeri ini. Lihatlah ketika koruptor itu tertangkap, loh dipakai baju orange kok ya malah bangga, malah dada selfie kan lucu. Baju orange itu menandakan kalian itu tersangka, kalian disangka korupsi atau melakukan kriminal.
Nah, penyangkaan itu dibuktikan dengan bukti pemulaan, permulaan. Dua bukti, dua alat bukti, dan saksi yang meyakinkan sehingga jadi tersangka. Loh itu kok malah bangga, senyum-senyum lebar begitu sambil dada-dada, padahal tangannya dikecrek. Nah itu kan berarti sudah hilang urat malunya. Ya. Pejabat gue uripe penak gagah, ternyata kaya raya, ya gitu. Kaya raya, mobilnya bagus, anaknya wow, dan jumawa loh. Itu ternyata ya korupsi duit pajak gitu. Kok ya ndak malu itu. Nah, ini budaya malu ini yang sudah hilang. Kalau kita belajar dengan negeri Cina ya, Tiongkok, orang yang begitu disuntik mati, dianggap orang tidak punya malu. Nah, maka sering dikatakan kenapa sih aturan-aturan Islam itu justru dilakukan oleh negara non-Islam? Ya sebetulnya secara rasionalitas itu apa yang ada dalam agama itu semuanya sudah dalam pemikiran manusia. Beberapa yang tidak lah, dalam hal kehidupan itu ya tanpa ada agama otak kita sudah bisa berpikir, hati kita sudah bisa menjadi pencerahan. Tanpa ada agama, agama sifatnya menguatkan, nyocok. Oh iya, pemikiranmu cocok dengan aturannya Allah gitu ya. Oh iya, pemikiranmu cocok dengan kehendaknya Allah. Hanya begitu. Jadi agama itu penguat. Selain memang ada beberapa hal yang sebagai petunjuk juga. Nah itu. Ya maka semoga negeri ini terbentuknya rasa malu di seluruh elemen bangsa, anak bangsa, komponen bangsa, apalagi komponen negara. Ya, negara itu ya berarti meliputi rakyat. Ini bagian negara. Kita ini termasuk negara. Pemerintah itu yang ngatur negara. Polisi, keamanan negara, tentara, pelindung negara, jaksa, penegak hukum negara. Itu negara. Dan negara itu bagian dari seluruh komponen anak bangsa ini adalah menjadi bagian daripada negara itu. Ya, maka ketika semua pelaku penggerak negara ini punya malu, saya kira ya itulah cerminan orang beragama. Jadi disebut kita itu tidak beragama kalau sudah tidak punya malu. Lihat dalam perjanjian itu Rasulullah sifatnya syadidul haya wat tawadhu. Bahkan Rasulullah syadidul haya wat tawadhu. Nabi Muhammad itu banget rasa malune dan tawadhunya. Syadidul haya wa tawadhu. Itu dikisahkan pada waktu pembangunan Ka'bah. Itu kan orang-orang pada oto-otoan sopo sing meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Itu kan semua berebut. Suku-suku yang paling baik saking berebut. Kami yang suku yang terbaik Quraisy. Oh, jangan. Itu yang lebih tua. Oh jangan. Kemudian masyarakat sepakat yang memasang harus orang yang jujur, orang yang baik, yang tidak pernah bohong. Siapa? Muhammad. Nah, Muhammad kecil. Muhammad. Akhirnya sepakat. Tapi Nabi Muhammad itu kemudian pinter, kemudian ridaknya itu digelar untuk ditumpangin batu Hajar Aswad, kemudian masing-masing ketua suku diajak mengangkat batu itu. Sehingga tidak dimonopoli oleh Rasulullah tapi bersamaan. Dan pada saat itu tersingkaplah gamis atau jubah Rasulullah sehingga betisnya kelihatan. Itu Rasulullah wajahnya digambarkan merah padam, merah gembrobos, gembrembeng, menunjukkan rasa malu, betisnya kelihatan. Lho wong sakniki laki-laki itu nganggo kathok cekak. Mohon maaf, ini lelaki muslim
mohon maaf lelaki muslim jangan seperti tidak lelaki muslim. Ada batas aurat, bro. Ya, itu bapak-bapak itu katoan yang model sport itu ya, sport itu loh, katok sport yang hanya setengah paha itu auratnya sama dengan masih kelihatan. Kan aurat laki-laki itu ma baina surah wa rubah, ma itu sesuatu antara surah itu udel. Warubah itu lutut, sementara atas lutut ada paha, bawah udel ada perut. Jadi perut turun area bawah perut, kemudian paha laki-laki itu masuknya aurat. Itu tidak punya malu itu. Lihat itu masih banyak itu. Pak Haji juga banyak itu yang ya kaji kan harusnya sudah dilatih ketika di Mekah Madinah. Dan uniknya itu jamaah haji Indonesia terkadang langsung bahasa kasaran delodok itu. Pergi haji di sana pakai katok cekak, habis pagi jalan-jalan, tangkap askar di sana. Diusir nanti dia. Udah boleh di sana pakai katok cekak jalan-jalan. Disangka orang gila. Di kemana ada kejadian begitu tuh? Ya anak-anak muda mungkin ya Arab gaya bahasanya. Pagi-pagi habis sholat subuh pulang ke hotel, habis sarapan, begitu turun sambil lihat bakul-bakul, pakai sepatu katokan cekak, ya diusir polisi, semacam apa itu ya, Satpol PP, ya dituduh orang gila nanti. Nah, karena aurat laki-laki itu dari lutut itu, atas lutut berarti paha, ini ikut aurat, ya ikut aurat sampai pusat. Nah kalau katok cekak itu, ya itu auratnya masih kelihatan bapak, bro, kelihatan bro. Maka boleh katok bapak yang sak lutut ya, atau istilahnya adalah katok telung prapat. Nah itu harus menutup lutut, jangan yang di atas lutut. Nah, yang bapak-bapak kebanyakan itu ada yang malah hanya itu sepangkal paha kan, ya di pangkal paha itu aja. Itu sama dengan telanjang. Jangan dikira walaupun kau nyaman itu bahaya bagi wanita, itu merangsang bagi wanita itu. Ya itu. Kalau wanita ya seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan atau anggota badan yang biasa terlihat. Kalau tangan ya sampai yang lumrah, yang tidak ekstrim ya wajah itu boleh kelihatan, tangan sampai mas? Persendian. Gelugel wong Jawa, kaki ya mata kaki itu boleh. Ya. Kalau di dalam sholat keseluruhan tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan saja. Jadi harus baca. Jadi Rasulullah itu syadidul haya, begitu ya. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Amin. Baik Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, kajian kitab hadis Targhib Batarhib. Dan untuk yang pagi ini sudah bergabung, masih ada beberapa menit lagi Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101 ataupun line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kali ini yang sudah bergabung di WhatsApp grup Radio Pas FM Pati, grup pendengar, ada Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan, dalam hal malu semua bisa dicegah secara pribadi, bahkan bisa menghindari yang haram, tidak masuk homer. Bahkan ditawari daging babi pun menyatakan haram. Akan tetapi dia berani melakukan korupsi. Lebih haram manakah antara minum homer dan makan daging babi? Bahkan dia ibadah apapun sudah dilakukan, bahkan lebih sopan dari si peminum homer dan pemakan daging babi. Di sini kok ora eman banget bisa menghindari dari yang haram-haram dan orangnya juga sopan. Eman banget melakukan korupsi, karena hasil korupsi juga untuk kepentingan keluarga, untuk menyekolahkan anaknya dan lain-lain. Seberapa berat ancaman antara korupsi dan peminum khamr dan pemakan daging babi dari keduanya yang haram? Mohon pencerahannya, semoga bermanfaat. Ya, kalau prinsip penghambaan itu semua yang dilarang ya dosa, dan semua dosa adalah besar begitu dalam prinsip penghambaan.
Dalam prinsip penghambaan itu apapun yang dilarang Allah, tidak memandang kecil, besar atau jenisnya, itu semua yang dilarang. Itu ya tidak baik. Wujud pelanggaran, kedurhakaan terhadap Tuhan atau pengingkaran, pengkhianatan pada Tuhan atau pembangkangan tepat. Tapi kalau ditinjau dalam sebagai wujud sifat rahman welasnya Allah, ya dosa itu ya ada kecil ada besar. Dosa itu terklasifikasi tersendiri. Tapi bagi ahlul ma'rifat sudah tidak menjadi dosa kecil lagi kalau dosa itu disepelekan. Ini kalau ahli tasawuf begitu. Jadi sesungguhnya sudah tidak dosa kecil lagi walaupun dosa kecil kalau sudah disepelekan, dientengke. Dan tidak menjadi dosa besar ketika semua disandarkan pada rahmatnya Allah, rahman rahimnya Allah. Itu jadi dosa ya dosa. Nanti kumpulan dosa kan ada 7 dosa besar. 7 dosa besar. Ada yang 10 dosa besar, ada yang 40 dosa besar. Ya. Itu ada banyak referensi. Nah, di antaranya melanggar yang dilarang Allah itu pada dasarnya ya dosa besar. Makan babi, makan anjing, makan darah, ya, bangkai, itu ya dosa besar. Karena Allah melarang. Khurimat alaikumul maita waddama wal hamal hinjir wa ma'uhilla li ghairillah. Berarti dosa besar karena ada larangan khusus. Yang pasti larangan khusus itu kenapa sampai dikhususkan khurimat alaikum dengan redaksi kalimat yang begitu jelas tanpa ditafsirkan sudah bisa disebut ayatul muhkamat. Diharamkan atas kalian darah, bangkai, gitu kan? Tanpa penafsiran pembaca langsung oh iya darah haram. Pasti ini ada maksud dampak yang luar biasa, maka termasuk dosa besar. Nah, nanti dosa itu ada yang mubikot, ada yang merusak, ada yang tidak. Dosa besar itu nanti ada yang merusak, ada yang tidak. Artinya berdampak azab yang dahsyat dan tidak. Maka ada hadisnya yang dosa besar 7, ada yang 10 dosa besar yang juga dilarang dalam kitab-kitab samawi yang lain, Taurat, Injil, Quran, Zabur. Ada kesamaan 10 dosa besar itu. Maka yang makan babi dan yang korupsi ya sama-sama hinanya. Sama ketika pelacur dengan pemakan riba ya sama dosa besarnya. Ya, jangan kira yang buruk hanya pelacur saja. Terus yang rentenir tukang anak duit, koperasi riba itu apakah kemudian itu tidak buruk? Ya lebih buruk. Ya sama-sama buruk. Ya, klasifikasinya ya itu dosa besar semua. Cuma ada yang mubikot, ada yang tidak. Ada yang membawa dampak mafsadah secara umum masif, ada yang sifatnya hanya personal saja. Ya sama. Wujud pelanggaran. Maka tergantung dari sudut mana kita meninjaunya. Kalau dalam sudut tinjauannya, demikian itu. Tapi yang terbaik sesungguhnya adalah menggunakan sudut pandang tasawuf. Jadi sudah tidak menjadi dosa kecil kalau diremehkan. Dan sudah tidak jadi dosa besar kalau disandarkan pada rahmat Allah. Dan beritahui gedung sebesar itu terbakar itu mung gara-gara percikan api yang kecil. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Itu. Baik. Berikutnya yang sudah bergabung, ini sepertinya pertanyaan terakhir dari Mas Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, sekarang ini kan yang berkaitan tentang aurat
di Kabupaten Pati, karena saya lihat di Kabupaten Pati ini banyak laki-laki yang ketika olahraga, ketika jogging dan lain sebagainya, ketika tenis dan lain sebagainya kan hanya menggunakan celana, bisa dikatakan celana pendek, dan itu artinya tidak tertutup sempurna, masih di atas lutut tentunya. Nah, hingga akhirnya ini adalah semacam pembiasaan-pembiasaan. Yang dimaksud hadis-hadis yang disampaikan tadi, pengharaman mutlak atau masih toleransi dalam hal adab. Kemudian karena banyaknya orang yang tidak mengetahui, akhirnya dianggap biasa, makanya kaum laki-laki ini dikiranya pada saat hanya sholat saja untuk menutup aurat laki-laki. Belum juga nuwun sewu bagi saudara-saudara kita yang kerja keras seperti nguli dan lain sebagainya, ini juga malah nggak karu-karuan lagi, kadang blodet, kadang segala macamnya. Pakai CD saja itu. Mohon pencerahannya. Iya, aurat tetap aurat, aturan kan. Aurat itu kan pengertiannya sesuatu yang tidak pantas dinampakkan karena punya dampak berpengaruh kepada makhluk lain. Jadi lebih contohnya aurat itu sesuatu yang tidak boleh dinampakkan karena nampak itu memberikan fitnah bagi pasangan atau manusia lain, entah laki atau perempuan. Laki bisa loh menyahwati laki-laki, juga bisa. Jadi laki itu juga bisa menghasilkan syahwat bagi laki-laki. Begitu perempuan juga begitu. Perempuan nyahwati perempuan juga bisa. Apalagi sebaliknya. Karena manusia itu memang diciptakan berbeda. Maka ada satu pernyataan satu tokoh agama itu yang sudah viral ya. Kita sebut namanya, kan sudah viral itu di media sosial. Apakah perempuan itu najis sehingga tidak boleh di depan? Itu yang punya Mahdi Zaitun. Dia tidak tahu bukan masalah najis atau tidak. Yang tidak boleh di depan karena ada sesuatu, karena kodratnya manusia itu zuzzina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Alaya. Jadi Allah itu menghiasi zuzzina linnas, Allah menghiasi manusia itu hubbus syahawat minan nisa. Suka, cinta, menguasai, menikmati wanita. Syahwat maknanya menikmati, menguasai wanita. Artinya lelaki ke wanita dan sebaliknya itu memang sudah dipasang magnet. Satu paket ya. Satu paket min dan plus. Ketika ini tidak dikasih penghalang, ya bisa konslet. Bisa konslet. Kalau tidak dijai jarak, ya konslet siapa saja itu, siapa saja. Bukan malaikat. Mau siapa saja, walau kiai iso konslet. Termasuk kalau bujune kan ya konslet toh. Nah, karena memang kodratnya begitu. Maka kenapa ditaruh di belakang kalau sholat? Kalau bisa di depan, yang belakang bisa konslet. Minimal konslet perasaan nih. Nah, rukuk, Masya Allah bokongi. Iya, Masya Allah pundak iwapi. Iya, jadi pikirannya wong lanang kacau. Sampai dalam kitab Mizan Kubro, jadi ulama-ulama itu memperbandingkan hadis-hadis yang sifatnya tuh meringankan dan memberatkan kan. Kemudian apakah sholat itu imam salat jenazah itu apakah imamnya ya bebas sementing di depan atau di mana? Itu juga ternyata beda dalam pelakuannya. Sayyid Al-Khawas menerangkan kalau jenazah wanita imamnya itu suruh di tengah, makmumnya di tengah ke selatan. Kenapa? Agar tidak di samping jenazah wanita itu. Dan kenapa imamnya di tengah? Untuk menutup posisi pantat atau bokongnya mayit. Kenapa? Walaupun sudah mayit itu masih nyawati ternyata. Buktinya banyak mayit yang diperkosa. Dibongkar makamnya ini. Ada kejadian artinya. Nah, Islam itu selalu berbicara secara humanisme. Pertimbangan rasa manusia bukan malaikat. Beda dengan jenazah laki-laki. Kalau jenazah laki-laki imamnya di mana? Di kepala. Lah makmumnya boleh merata. Karena tidak nyawati. Ya. Tapi wanita sebetulnya di bawah, di tengah ke selatan. Ke belakang selatan.
bahasa kerennya nimpomania kalau tidak salah pelaku-pelaku itu, dan memang kejadian gitu ditangkap polisi akhirnya. Nah gitu, itu menunjukkan bahwasanya walaupun mati pun menjaga nyawa, apalagi hidup. Iki sholat mangga aturan dhewe, lanang wedok dicampur di depan juga boleh, alasannya bukan hal yang najis, bukan masalah najis dan tidak, itu aturan. Karena kalau di depan itu bahaya. Maka kan dalam fikih-fikih klasik itu lelaki makmum di belakang wanita kan tidak sah. Tidak sah. Menjadi makmum pada makmum tapi depannya ada wanita, makruhnya mughaladhah gitu kan. Tanzih mendekati haram. Karena pikirannya pasti kacau. Wah, itu kan orang yang kotor. Semua orang pikirannya kotor kecuali yang dibersihkan Allah. Berbicara pada kewajaran manusia. Ah, kamu aja yang ngeres, kamu juga bisa ngeres. Ya begitu, karena manusia itu kodratnya sama. Maka diatur, ditaruh depan, belakang atau samping gitu ya. Samping kanan, samping kiri, tapi tidak di depan. Itu. Maka itu aurat namanya. Maka lelaki auratnya itu dari lutut, berarti paha itu ikut aurat, Bapak, Bro, Mas. Jadi olahraga maka dibedakan. Ayo sadar, yang muslim, lebih-lebih yang muslim. Kalau yang tidak muslim, ya itu haknya tidak muslim. Yang muslim ini hukum itu berbicara bagi kaum muslimin. Nah ya, tapi nanti ada hukum yang berbicara untuk seluruh manusia. Contoh masalah makan. Halal haram itu sesungguhnya bukan hanya untuk orang Islam ya, tapi untuk manusia. Maka ayatnya, ya ayyuhan nas kulu ma fi ardi halalan thayyiban. Jadi larangan memakan babi, anjing sebetulnya itu bukan bagi Quran, itu bagi seluruh manusia. Bukan hanya umat Islam yang dilarang. Karena Allah itu memerintahkan we manusia semua. Nek sing ora rumangsa manusia nggih silahkan itu. Dan nutup aurat sesungguhnya juga begitu, sebetulnya bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia agar selamat. Terjadinya pemerkosaan, kenapa? Karena wanita yang ngumbar aurat. Dan sebaliknya. Jadi jangan kira kalau bapak-bapak kemudian katok cekak kena canes ngono kuwi kemudian itu elok dan tidak pantas dan haram karena masih memamerkan aurat. Jadi dalam olahragamu menimbulkan haram dan syahwat bagi makhluk yang lain. Hati-hati itu. Eman sing do kaji, eman sing do ngaji. Ya pegawai-pegawai itu terkadang ya bahasanya kasarnya ya ora apa enggak tahu apa gimana atau kok enggak bisa memilih, itu banyak itu kita kalau lihat-lihat itu. Nah itu harusnya ayo dirubah biar tidak menjadi contoh yang umum yang salah jangan diteruskan, dihentikan. Itu bedanya orang yang ngaji dan tidak tahu. Ngaji harus tanya. Kalau ketidaktahuan zaman sekarang tetap berdosa. Berdosanya dua, satu berdosa tidak mau ngaji sehingga dia tidak tahu, dua berdosa melanggar hukumnya Allah. Nah itu. Karena ma baina surah wa rubah, itu sesuatu berarti paha, karena lutut ke atas, bukan ma itu sesuatu yang ada di antara lutut lah. Lutut itu bukan hanya kemalan itu bukan, tapi paha ke atas dan pusat ke bawah. Baik. Kita sudah di penghujung acara, sebelum kita closing mau doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pemahaman dan pengamalan suatu ilmu. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah, maka akan bertambah jauh, semakin tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka teruslah mencari ilmu dan mintalah ilmu itu bermanfaat dan bertambahnya hidayah kita. Insya Allah ilmu akan bermanfaat dan menuntun kita pada kebaikan, menjadikan kita orang-orang yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insya Allah bisa Anda simak setiap hari Ahad Mitra Pas dari jam 5 hingga jam 7 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.